Bab 1266. Lin Yu. Dia pernah melihat pengkhianat, tapi dia belum pernah melihat pengkhianat yang berbalik begitu cepat. Li Zhensheng dan Hu Qingfeng di samping meremas mulut mereka dengan kuat, wajah mereka memerah dan mereka sepertinya menahan senyum. Istri Hu Qingfeng tidak bisa menahan senyum diam-diam sambil menutupi mulutnya. Hehe, Jiarong, saya tiba-tiba teringat kalimat lain. Keluarga dan semuanya bahagia. Jiang Jingren tersenyum malu-malu, tidak ada keluarga kecil, jadi mengapa tidak membicarakan semua orang, kan? Li Suqin menatapnya dengan dingin ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dan sedikit marah. Lin Yu menghela nafas tanpa daya dan berkata, "Ayah, Ibu, sebenarnya. Jiarong, aku mendukungmu. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan." Sebelum Lin Yu selesai, Jiang Yan, yang sedang duduk di tempat tidur, tiba-tiba menyela Lin Yu, dan berkata dengan tegas, "Saya tahu beban anggota keluarga kami di hatimu, dan saya juga tahu bahwa Anda tidak pernah menjadi orang yang bersemangat. Sejak kalau kamu ngotot kali ini, saya yakin kamu pasti punya pikiran dan niat, jadi aku akan selalu mendukungmu tanpa syarat." Lin Yu sedikit terkejut ketika mendengar suara itu dan tampak sedikit terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Jiang Yan. Matanya tersentuh dan bersyukur. Hatinya melonjak, dan dia yang mengenal yang lain, Saudari Yan. Setelah bertahun-tahun bergaul, hubungan antara dia dan Jiang Yan semakin dalam, dan pemahaman antara satu sama lain juga semakin dalam. Anda bahkan dapat mengetahui niat pihak lain hanya dengan satu tampilan. Mendengar kata-kata putrinya, ekspresi Li Suqin berubah, dan berkata dengan cemas, Yan, kamu. Bu, kamu juga tahu bahwa Jiarong telah melakukan banyak hal. Sebelum memilih, dia pasti telah melakukan pemikiran yang bijaksana, dan dia telah melakukan hal-hal yang baik. Kita harus mendukungnya." Jiang Yan mengangkat kepalanya dan membujuk, "Penyakit ini sangat mengerikan dan aneh. Bayangkan saja, jika anak kita sendiri yang terkena penyakit itu, bagaimana perasaan kita?" Mendengarkan perkataan putrinya, wajah Li Suqin muram, dan beberapa saat dia tidak bisa berkata-kata. Dia takut anaknya sendiri akan terkena penyakit aneh ini, jadi dia keberatan. "Ya, Bibi Li, Ibu Baptis, menurutku Yan juga benar." Ye Qingmei juga mengangguk dan setuju, dan aku percaya pada kemampuan Jiarong. Jika dia tidak bisa menyembuhkan penyakit ini, maka tidak ada orang di dunia ini yang bisa menyembuhkannya. Qin Xiulan mengulurkan dua tangan untuk memeluk Jia dan Yiner di depannya, dan menghela nafas, "Sebenarnya, kami tidak mendukung Jiarong, kami hanya khawatir." "Jangan khawatir, Bu, aku berjanji selama aku mendapatkan denyut nadi pasien itu, setidaknya aku akan yakin 80% bahwa aku bisa menyembuhkannya." Lin Yu menoleh, dan dengan sungguh-sungguh meyakinkan Qin Xiulan bahwa dia bukan dewa. Saat ini, dia tidak dapat menemukan obat untuk penyakit aneh ini berdasarkan rekam medis dan beberapa foto. Itu normal, tetapi ketika dia melihat pasien, dia akan setelah nadi, bentuknya akan sangat berbeda. Ketika Qin Xiulan dan Li Suqin mendengar ini, mereka saling memandang dan tidak banyak bicara. Ketika Jiang Jingren melihat ini, sedikit arogansi muncul di wajahnya, dan dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, "Seperti yang diharapkan untuk menjadi putriku, dia sejelas aku." Setelah dia selesai berbicara kali ini, dia segera menarik beberapa mata yang menghina. Dia merasa sedikit malu dan batuk sambil menutup mulutnya. Lalu dia berbalik dan berjalan keluar rumah dengan cepat. "Jiarong, karena kamu bersikeras, maka aku tidak akan menghentikanmu. Kuharap kamu bisa menyembuhkan penyakit jahat dan aneh semacam ini." Hu Qingfeng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sedikit, bahkan dia juga berharap Lin Yu bisa menyembuhkan penyakit jahat ini. Sampai sekarang, dia masih merasakan sakit di hatinya saat mengingat kematian anak kecil itu. Dia juga punya anak, dan sekarang Kai buta, dia sudah putus asa untuk hidup.
Saya berharap pasien yang datang besok akan memiliki penyakit yang sama dengan anak kecil ini. Lin Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ini agak terlambat, maka kita tidak akan repot, dan kembali ke cabang Yan Kaotang di sini. Hu Qingfeng memeluk Kai Kai dan berkata, Kai Kai, ucapkan selamat tinggal pada Paman He. Selamat tinggal Paman He. Kai Kai berkata dengan tajam. Hei, selamat tinggal. Lin Yu mengangguk dan menatap kacamata hitam tebal di wajah kecil Kai Kai. Jejak kesusahan muncul di matanya. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan suara rendah pada Hu Qingfeng, Saudara Hu, ketika saya selesai dengan pasien ini, tunjukkan saja pada Kai Kai dan adik iparnya. Tidak apa-apa, jangan khawatir, aku mendorong semuanya selama periode waktu ini, jadi aku hanya membawa mereka ke sini untuk bersenang-senang. Hu Qingfeng berkata sambil tersenyum, dan kemudian terlihat sedih dan berkata tanpa daya, selain itu, masalah ini tidak bisa datang dengan terburu-buru. Duka di hatinya melonjak dan menusuk, tetapi di permukaan dia tidak bisa menunjukkan sedikit pun. Saya pikir dia tidak takut pada Hu Qingfeng Tian, kekayaan, ketenaran, dan status semuanya tinggi, tetapi saya tidak menyangka bahwa masih ada sesuatu di dunia ini yang dapat membuatnya begitu tidak berdaya. Benar saja, tidak peduli betapa berbakatnya Anda tidak dapat melawan hidup Anda, dan tidak peduli seberapa kaya Anda tidak dapat melawan penyakit. Untungnya, dia masih memiliki saudara yang baik seperti He Jiarong. Setelah mengirim Hu Qingfeng, Lin Yu mengobrol sebentar dengan Jiang Yan dan Ye Qingmei, lalu terjun ke ruang kerja dan menyelidiki catatan medis anak kecil itu, karena penelitiannya sangat menarik sehingga Zongtian sudah dibebaskan sebelum dia menyadarinya. Dia tidak bisa tidur lagi, langsung mengambil rekam medis, menelepon Li Zhensheng, dan bergegas ke rumah sakit umum Departemen Keamanan bersama-sama. Melihat Ani belum datang, dia menyerahkan rekam medis tersebut kepada Zhao Zongji dan bertanya apakah Zhao Zong pernah melihat ini. Penyakit aneh. Ekspresi Zhao Zongji berubah drastis setelah melihat catatan di rekam medis, dan dia terkejut beberapa saat, ternyata dia belum pernah melihat penyakit aneh seperti itu. Kemudian dia buru-buru mengumpulkan sekelompok dokter ke dalam ruang konferensi, dan melakukan analisis berdasarkan rekam medis dan film CT. Pada saat yang sama, Hao Ningyuan dan sekelompok dokter Tiongkok tua dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok juga bergegas, termasuk Dou Zongyong dan Wang Shaoqin. Lin Yu juga buru-buru mengumpulkan mereka, lalu menunjukkan bocah lelaki yang disimpan di telepon. Foto-foto lesi menjelaskan penyakit aneh ini kepada semua orang. Para dokter veteran China terkejut lagi, dan mereka semua terkejut. Jelas sekali, mereka juga yang pertama kali mendengarnya. Jejak kehilangan melintas di wajah Lin Yu, dan rasa celah yang sangat besar terbentuk di hatinya, tanpa diduga, bahkan dokter Tiongkok tua yang berpengalaman dan berpengetahuan luas ini belum pernah melihat penyakit ini. Jiarong. Saat ini, Zhao Zongji berlari keluar dengan tergesa-gesa, dan dengan bersemangat berkata kepada Lin Yu, Dokter kami telah mencapai kesimpulan tentang gejala penyakit ini setelah diskusi multi-sudut dan multi-level. Oh, kesimpulan apa? Tolong beritahu saya. Ekspresi Lin Yu terangkat, dan dia tidak sabar untuk mendesak.